Untuk bab yang kedua, kita masuk materi yang baru, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ada 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Kita langsung saja ke contoh soal, karena waktu SMP itu kalian sudah belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi untuk materi ini kita langsung ke latihan soal. Yang pertama, diketahui sistem persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 9. Kemudian 4X dikurang Z sama dengan 2, dan Y ditambah 3Z sama dengan 9. Kita disuruh menentukan penyelesaian sistem persamaan tersebut. Jadi kita disuruh menentukan nilai dari masing-masing variabel. Yang pertama kita tulis dulu persamaannya. Ini ada persamaan 1, yaitu 3X ditambah 2Y sama dengan 9. Kemudian ada 4X dikurang Z sama dengan 2, ini merupakan persamaan kedua. Kemudian ada Y ditambah 3Z sama dengan 9, ini merupakan persamaan ketiga. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem persamaan linear 3 variabel itu berarti antara persamaan 1, 2, dan 3 itu saling berkaitan. Jadi kita bisa selesaikan dahulu antara persamaan 1 dan persamaan 2, kemudian persamaan 1 dan 3, atau persamaan 2 dan 3. Nah, yang pertama, karena kita sudah belajar di SMP bahwa sistem persamaan linear itu bisa diselesaikan dengan eliminasi atau substitusi. Untuk kali ini Ibu akan menyelesaikan dengan sistem campuran, jadi dengan eliminasi dan substitusi secara bersamaan. Yang pertama kita akan menggunakan eliminasi dulu. Jadi langkah pertama kita eliminasi dulu variabel X dari persamaan 1 dan 2. Kita eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2, di mana persamaan 1 itu adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 9. Kemudian persamaan keduanya itu adalah 4X dikurang Z sama dengan 2. Jadi kita eliminasi X-nya. Supaya bisa dieliminasi, maka bilangan pada variabel X ini itu harus sama. Sehingga supaya bilangannya sama, yang 3 ini kita dikalikan dengan 4, kemudian yang sebelah sini itu kita kali dengan 3. Sehingga hasilnya kita kali seluruhnya ya, 3 dikali 4 itu adalah 12X, 2 dikali 4 berarti 8Y, kemudian 9 dikali 4 itu sama dengan 36. Kemudian untuk yang persamaan kedua, 4X dikali 3 itu hasilnya 12X. Kemudian Z dikali 3 itu sama dengan negatif 3Z. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, kalau sudah bilangannya sama seperti ini, baru bisa kita eliminasi, yaitu kita kurangkan supaya X-nya itu habis. Jadi 12X dikurang 12X itu hasilnya 0. Kemudian 8Y dikurang negatif 3Z itu sama dengan 8Y ditambah 3Z. 36 dikurang 6 hasilnya adalah 30. Nah, sampai di sini ini kita bisa tuliskan hasil eliminasi X itu menghasilkan persamaan baru, yaitu persamaan keempat. Kemudian dari persamaan keempat kita bisa eliminasi untuk menentukan nilai Y. Jadi kita bisa menentukan nilai Y dari persamaan ketiga dan keempat. Jadi menggunakan sistem eliminasi variabel Z dari persamaan 3 dan 4. Dimana persamaan 3-nya yaitu Y ditambah 3Z sama dengan 9. Kemudian persamaan 4 itu yang baru kita peroleh, yaitu 8Y ditambah 3Z sama dengan 30. Nah, jadi kita mau eliminasi Z ini yang sudah sama bilangannya. Kita eliminasi, kita kurangkan. Y dikurang 8Y itu menghasilkan negatif 7. Y 3Z dikurang 3Z habis 0. 9 dikurang 30 negatif 21. Sehingga kita bisa peroleh nilai Y
Y sama dengan negatif 21, 7-nya pindah ruas menjadi dibagi negatif 7, maka negatif 21 dibagi negatif 7 itu hasilnya 3. Kita bisa lihat bahwa kita sudah menemukan variabel Y, yaitu sama dengan 3. Dari sini itu kita bisa substitusi ke salah satu persamaan antara persamaan 3 dan persamaan 4. Ibu pakai persamaan 3, jadi kita bisa substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan 3 untuk menentukan variabel Z, untuk menentukan nilai dari variabel Z. Jadi kita substitusi persamaan 3-nya adalah Y ditambah 3Z sama dengan 9. Kita masukkan Y-nya sama dengan 3, jadi Y-nya kita ganti dengan 3, sehingga 3 ditambah 3Z sama dengan 9. Z-nya yang mau kita cari, maka 3Z sama dengan 3-nya kita pindah ruas menjadi 9 dikurang 3. 3Z sama dengan 6, maka Z sama dengan 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Jadi Z-nya sama dengan 2. Ini variabel yang kedua. Kemudian sudah dapat Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan 2, maka kita bisa mencari nilai X-nya. Nilai X-nya bisa kita substitusi, salah satu nilainya bisa menggunakan persamaan 1, berarti yang kita substitusi adalah nilai Y, atau menggunakan persamaan kedua, berarti yang kita substitusi adalah Z. Ibu menggunakan persamaan 1, jadi substitusi Y sama dengan 3 ke persamaan 1 untuk menentukan nilai dari variabel X. Persamaan satunya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 9. Sehingga 3X ditambah 2 dikali, kita masukkan Y-nya sama dengan 3, sama dengan 9, maka 3X ditambah 2 kali 3, 6, sama dengan 9. 3X sama dengan 9 dikurang 6, maka 3X-nya sama dengan 3, sehingga X-nya kita peroleh dari 3 dibagi 3, X-nya sama dengan 1. Nah, jadinya ibu tulis di sini. Jadi penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 2. Untuk contoh soal yang kedua, ini ada sistem persamaan linear 3 variabel. 2X min Y tambah 3Z sama dengan 11 itu menjadi persamaan pertama. 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3 itu persamaan kedua, dan min 3Y plus 2Z sama dengan 9 itu persamaan ketiga. Nah, kita disuruh menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Seperti tadi, yang pertama kita lakukan dengan cara eliminasi. Jadi kita eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Nah, dimana persamaan 1 itu adalah 2X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 11. Kemudian persamaan 2-nya itu adalah 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3. Nah, kita eliminasi nilai X-nya, berarti bilangan angkanya harus sama, maka supaya sama tinggal ini kita kali 2. Maka hasilnya 2X kali 2 itu adalah 4X min Y dikali 2 negatif 2Y ditambah 3Z dikali 2 itu adalah 6Z sama dengan 22. Kemudian ini bilangannya tetap,
supaya X-nya bisa kita eliminasi, maka 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 3. Supaya bisa kita eliminasi, maka kita kurangkan 4X dikurang 4X, hasilnya 0. Min 2Y dikurang 2Y, hasilnya adalah min 4Y. Kemudian 6Z dikurang Z, hasilnya adalah 5Z. 22 dikurang 3, hasilnya adalah 19. Nah, ini hasil eliminasi ini itu diperoleh persamaan yang baru. Ini merupakan persamaan keempat. Kemudian kita lihat variabel persamaan ketiga dan keempat itu sama, ada variabel Y dan Z, sehingga kita bisa eliminasi variabel Z dari persamaan 3 dan 4 untuk menentukan nilai Y. Maka bisa kita tulis persamaan ketiganya adalah min 3Y ditambah 2Z sama dengan 9. Kemudian min 4Y ditambah 5Z sama dengan 19. Nah, karena kita eliminasi Z, maka bilangannya harus sama. Ini kita kali dengan 5, ini kita kali dengan 2. Maka min 3Y dikali 5 itu adalah min 15Y ditambah 2Z kali 5, hasilnya 10Z sama dengan 9 dikali 5 itu 45. Kemudian min 4Y dikali 2, hasilnya adalah min 8Y ditambah 5 dikali 2, hasilnya 10Z sama dengan 19 dikali 2, hasilnya adalah 38. Maka tinggal kita eliminasi Z-nya. 10Z dikurang 10Z hasilnya 0. Kemudian min 15Y ditambah 8Y itu hasilnya adalah negatif 7Y. 45 dikurang 38, 7. Maka Y itu diperoleh dari 7 dibagi negatif 7. Y-nya sama dengan negatif 1. Nah, sudah kita peroleh Y sama dengan negatif 1, maka kita bisa cari nilai Z dari persamaan 4 atau 3. Ibu masukkan ke dalam persamaan 3. Jadi kita substitusi Y sama dengan negatif 1 ke persamaan 3 untuk menentukan nilai Z. Persamaan 3-nya adalah min 3Y ditambah 2Z sama dengan 9. Maka min 3 dikali negatif 1 ditambah 2 dikali Z sama dengan 9. Diperoleh ini hasilnya 3. Kemudian 2Z sama dengan 9. Maka 2Z sama dengan 9 dikurang 3. 2Z sama dengan 6. Maka nilai Z-nya adalah 6 dibagi 2. Z-nya hasilnya adalah 3. Nah, sudah kita peroleh Z dan Y-nya, maka kita bisa menentukan nilai X-nya. Ibu boleh menggunakan persamaan 1 atau menggunakan persamaan kedua, bebas. Ibu menggunakan persamaan ke-1. Jadi kita menggunakan substitusi Y sama dengan negatif 1 dan Z sama dengan 3 ke persamaan 1 untuk menentukan nilai X. Sehingga persamaan satunya adalah 2X dikurang Y ditambah 3Z sama dengan 11. Sehingga 2X dikurang Y-nya adalah negatif 1 ditambah 3, Z-nya adalah 3 sama dengan 11. Maka 2X ditambah 1 ditambah 9 sama dengan 11. Sehingga 2X-nya kita peroleh, ini pindah ruas semua menjadi 11 dikurang 1 dikurang 9. 2X sama dengan 11 dikurang 10. 2X sama dengan 1, maka X-nya diperoleh 1/2. Nah, jadi diperoleh nilai X-nya adalah 1/2, nilai Y-nya adalah negatif 1, dan Z-nya adalah 3.
Untuk tugas ini silahkan dikerjakan di catatan, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.